Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas biologi Rombel 2, mata kuliah biosistematika tumbuhan, akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami mengenai bagian-bagian lain pada tubuh tumbuhan, serta metamorfosis akar, batang, dan daun. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Maulidah Hasanah, Anissa Nurul Islami, Nina Herawati, Raisa Ajeng Safitri, Arla Adela, serta Aurelia Khairina Muhlisa. Berikut ini beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu ada kuncup, lalu rizoma, umbi dan umbi lapis, alat pembelit atau sulur, piala dan gelembung, duri, lalu ada alat-alat tambahan. Pertama ada kuncup atau gema, merupakan bagian tumbuhan yang sesungguhnya adalah calon tunas, jadi terdiri atas calon batang beserta calon daun-daunnya. Kuncup lazimnya dilindungi oleh alat-alat seperti rambut-rambut, sisik-sisik, daun penumpu, dan lainnya. Tidak semua kuncup dapat berkembang menjadi bagian tumbuhan yang baru. Di antaranya, ada yang bertahun-tahun tetap berupa kuncup saja. Kuncup yang demikian ini dinamakan kuncup tidur atau kuncup laten, tidak mati tetapi juga tidak memperlihatkan kegiatan hidup. Lalu menurut tempatnya, kuncup dibedakan menjadi 3 macam, yaitu kuncup ujung atau gema terminalis, yaitu kuncup yang terdapat pada ujung-ujung batang, cabang-cabang, dan ranting-ranting. Lalu yang kedua ada kuncup ketiak atau gema axillaris atau gema lateralis, yaitu kuncup yang terdapat di dalam ketiak daun. Jadi bagian samping batang, kuncup inilah yang kalau berkembang lazimnya akan menghasilkan cabang yang baru. Lalu yang ketiga ada kuncup liar atau gema adventitious, yaitu kuncup-kuncup yang tidak terdapat pada ujung atau ketiak daun. Menurut tempatnya, kuncup liar dapat dibedakan menjadi berikut. Yang pertama ada di sembarang tempat, pada batang, dan jika tumbuh biasanya akan menghasilkan wiwilan atau tunas air, misalnya pada pohon coklat atau Theobroma cacaoel. Lalu pada tepi daun dan kalau tumbuh bahkan dapat menghasilkan tumbuhan baru, misalnya pada cocor bebek atau Kalanchoe pinnatapers. Lalu yang ketiga pada akar dan biasanya juga dapat menjadi tumbuhan baru, misalnya pada sukun atau bahasa latinnya Artocarpus communiscens. Nah, berikut ini adalah gambar dari kuncup. Lalu selanjutnya, tunas dapat mengalami metamorfosis menjadi alat lain, misalnya bunga. Maka kuncup dapat pula dibedakan menjadi berikut. Yang pertama kuncup daun atau Gema folifera. Nama kuncup daun sesungguhnya adalah kurang tepat karena tidak berkembang menjadi daun, melainkan menjadi yang mendukung daun-daun. Lalu yang kedua ada kuncup bunga atau Gema florifera atau alabastrum, yaitu kuncup yang tidak berkembang menjadi tunas, melainkan menjadi tunas yang mendukung daun-daun. Lalu ada kuncup campuran atau Gema mixta, yaitu kuncup yang berkembang menghasilkan tunas dengan daun-daun biasa dan bunga. Melihat atau tidaknya pelindung bagi kuncup dapat pula dibedakan menjadi yang pertama ada kuncup telanjang, yaitu Gema nudus, kuncup yang sama sekali tidak mempunyai alat pelindung. Yang kedua ada kuncup tertutup, yaitu Gema clausus, yaitu kuncup yang memiliki pelindung yang menyelubungi kuncup tadi. Nah, berikut adalah gambar kuncup berdasarkan perkembangannya. 2. Rimpang atau rizoma, umbi, tutuber, dan umbi lapis atau bulbus. Ketiga macam alat tersebut di atas adalah metamorfosis atau penjemaan perubahan bentuk batang dan atau akar atau daun. Alat-alat ini merupakan badan yang membengkak dan umumnya menjadi tempat penimbunan zat-zat makanan cadangan. Di samping itu dapat pula dijadikan alat berkembang biakan. 1. Rimpang atau rizoma. Rimpang sesungguhnya adalah batang beserta daunnya yang terdapat di dalam tanah, bercabang-cabang dan tumbuh mendatar, dan dari ujungnya dapat tumbuh tunas yang muncul di atas tanah dan dapat merupakan suatu tumbuhan baru pada tasbih Catocana edulis Kev dan kerut Morantana
Arundinaceae L. Bahwasanya alat ini adalah penjelmaan batang dan bukan akar dapat dilihat dari tanda-tanda berikut. 1. Berruas-ruas, berbuku-buku, akar tidak pernah bersifat demikian. 2. Berdaun, tetapi daunnya telah menjelma menjadi sisik-sisik. 3. Mempunyai kuncup-kuncup. 4. Tumbuhnya tidak ke usur bumi atau air, malah terkadang lalu ke atas, muncul di atas tanah. Berikut gambar umbinya. Terus kemudian umbi atau tuber. Umbi pun biasanya merupakan suatu badan yang membengkak, bangun bulat seperti kerucut atau tidak beraturan, merupakan tempat penimbunan makanan pula seperti rimpang, dapat merupakan penjelmaan batang, dapat pula merupakan penjelmaan akar. Oleh sebab itu umbi dibedakan dalam A. Umbi batang tuber atau tuberculogenum merupakan penjelmaan batang. B. Umbi akar atau tuber rhizogenum merupakan metamorfosis akar. Umbi batang umumnya tidak mempunyai sisa-sisa daun atau penjelmaannya. Oleh sebab itu seringkali permukaannya tampak licin, buku-buku batang dan ruas-ruasnya tidak jelas, seperti terdapat pada kentang atau Solanum tuberosum L. B. Umbi akar adalah umbi yang merupakan penjelmaan akar, dan karena akar tidak pernah mempunyai daun, umbi yang berasal dari akar pada dasarnya selalu akan merupakan umbi yang telanjang. Melihat akar yang mana yang mengalami metamorfosis menjadi umbi itu, maka akar dapat merupakan penjelmaan 1. Akar tunggang, misalnya umbi akar pada lobak Raphanus sativus L. Bengkuang Pachyrhizos heracus WRB. 2. Akar serabut, misalnya umbi akar pada ubi kayu Manihot utilissima Pohl. Kemudian yaitu bulbus atau umbi lapis. Umbi lapis atau bulbus. Umbi lapis ini jika ditinjau asalnya adalah penjelmaan batang beserta daunnya. Dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan yang berlapis-lapis, yaitu yang terdiri atas daun-daun yang telah menjadi tebal, lunak, dan berdaging. Merupakan bagian umbi yang menyimpan zat makanan cadangan, sedang batangnya sendiri hanya merupakan bagian yang kecil pada bagian bawah umbi lapis itu. Pada umbi lapis dapat dibedakan bagian-bagian berikut. Subang atau cakram diskus, bagian inilah yang merupakan batang sesungguhnya, tetapi hanya kecil dengan ruas-ruas yang amat pendek, mempunyai bentuk seperti cakram. Padanya terdapat pula kuncup-kuncup. Sisi-sisi atau tunika atau squama, yaitu bagian yang merupakan penjelmaan daun-daunnya yang menjadi tebal, lunak, dan berdaging yang seperti telah disebutkan, merupakan bagian tempat untuk menyimpan zat cadangan makanan. Untuk menyimpan zat makanan cadangan, kuncup-kuncupnya atau gemae yang dapat dibedakan lagi dalam 1. Kuncup pokok gema bulbi yang sesungguhnya adalah kuncup ujung, terdapat pada bagian atas cakram yang tumbuh ke atas mendukung daun biasa serta bunga. Kuncup samping yang biasanya tumbuh merupakan umbi lapis kecil berkelompok di sekitar umbi induknya. Bagian ini dinamakan siung bulbus atau anak umbi lapis, seperti misalnya pada bawang merah Allium cepa L. Akar-akar serabut terdapat bagian bawah cakram. Yang ketiga yaitu alat pembelit atau sulur, yaitu bagian-bagian tumbuhan yang biasanya menyerupai spiral dan berguna untuk membelit benda-benda yang disentuhnya, yaitu untuk berpegangan pada waktu tumbuhan ini berusaha mendapatkan penunjang untuk dapat naik ke atas. Karena tumbuh naik ke atas dengan menggunakan alat-alat dinamakan memanjat, maka alat ini hanya kita jumpai pada tumbuhan yang memanjat saja. Menurut asalnya, alat-alat pembelit dapat dibedakan menjadi dalam 3, yaitu ada cabang pembelit, daun pembelit, dan akar pembelit. Untuk cabang pembelit sendiri yaitu sulur dahan atau sulur cabang, yaitu alat pembelit yang terjadi
cabang atau tunas yang biasanya terlihat dari tempatnya, yaitu dalam ketiak daun atau berhadapan dengan daun, dan seringkali masih mendukung daun-daun kecil, misalnya pada anggur. Untuk daun pembelit itu sulur daun namanya, yaitu alat pembelit yang biasanya merupakan penjelmaan suatu bagian daun. Jadi bukan berasal dari daun seluruhnya. Ada kalanya bagian yang membelit itu yaitu tangkai daunnya, misalnya pada klematis. Juga ada ujung daunnya, misalnya pada kembang sungsang. Juga yang membelit itu pada ujung ibu tangkai daun pada daun majemuk. Nah, misalnya pada kacang kapri. Untuk akar pembelit, yaitu akar yang berubah menjadi suatu alat pembelit, misalnya pada Planifolia Ande. Nah, berikut ini beberapa gambar dari alat-alat pembelit. Ya, ada cabang pembelit, daun pembelit, dan akar pembelit. Piala atau ascidium dan gelembung atau Utriculatus. Beberapa jenis tumbuhan memperhatikan alat-alat dan bentuknya dapat menyerupai piala atau gelembung. Alat-alat tersebut biasanya merupakan metamorfosis daun atau sebagian daun dan lazimnya bagi tumbuhan yang memiliki digunakan untuk menangkap serangga. Jadi alat ini terdapat pada tumbuhan pemakan serangga atau insektivora. Piala atau ascidium biasanya merupakan ujung daun yang diubah menjadi bahan menyerupai piala yang lengkap dengan tutupnya. Piala antara lain terdapat pada kantong semar, Nepenthes apurania Jack. Gelembung atau Utriculatus terdapat pada tumbuhan pemakan serangga yang hidup di air, misalnya rumput gelembung atau Utricurania verrucosa Val. Bagi tumbuhan ini, gelembung ini merupakan semacam bubu untuk menangkap serangga kecil-kecil yang hidup di dalam air. Duri atau spina. Menurut asalnya, duri dapat dibedakan dalam 1. Duri yang merupakan metamorfosis salah satu bagian pokok tumbuhan. Oleh karena itu, biasanya sukar ditinggalkan dari batang dan tidak dapat ditinggalkan, akan menimbulkan bekas yang berupa luka. Duri yang demikian seringkali dinamakan pula duri sejati. Menurut asal, dapat dibedakan dalam yang pertama, duri dahan atau spina caulogenum jika merupakan penjelmaan cabang atau dahan, misalnya pada bougainville. Bagian tengah terdiri atas kayu yang bersambung dengan bagian kayu dalam batang. Yang kedua, duri daun, yaitu duri yang merupakan metamorfosis daun seperti terdapat pada kaktus. Bahwasanya duri ini berasal dari daun, dapat terlihat dari adanya kuncup atau tunas yang keluar dari ketiaknya. Duri akar atau spina rhizogenum, yaitu akar-akar yang menjadi keras dan mempunyai ujung-ujung yang tajam, seperti misalnya terdapat pada gembili dan gelombang. Duri daun penumpu, yaitu dari yang berasal dari daun penumpu, oleh sebab itu seringkali terdapat dalam jumlah sepasang di kanan kiri suatu daun atau metamorfosisnya terdapat misalnya pada susuru. Yang kedua, duri yang tidak merupakan metamorfosis suatu alat, melainkan hanya merupakan semacam alat tambahan, jadi hanya menempel pada kulit. Oleh karena itu sering dinamakan juga duri kulit atau duri tempel. Selanjutnya yaitu ada alat-alat tambahan atau organa aksesoria. Bergantung pada susunan dalamnya, alat-alat ini dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu ada papilla, rambut-rambut trikoma, dan emergensia. Yang pertama yaitu papilla, yaitu benjolan pada permukaan suatu alat yang merupakan peninggian dinding sel yang sebelah luar, contohnya pada bunga lelang. Yang kedua yaitu rambut-rambut atau trikoma, alat-alat tumbuhan yang berupa rambut atau sisik yang pada pembentukannya hanya kulit luar tubuh tumbuhan saja.
trikoma dapat berupa sisik bulu, ramentum, sisik, lepis, bulu-bulu atau rambut halus, pilus, dan rambut kelenjar pilus capitatus. Lalu menurut asalnya, duri dapat dibedakan dalam duri dahan, penjelmaan cabang atau dahan contoh pada lelang. Yang ketiga yaitu emergensia, yaitu alat-alat tambahan yang tidak hanya tersusun atas bagian-bagian kulit luar, akan tetapi bagian yang lebih dalam daripada kulit luar ikut pula mengambil bagian dalam pembentukannya. Digolongkan menjadi dua, yaitu rambut-rambut gatal atau perangsang stimulus, yaitu rambut-rambut yang ujungnya mudah patah dan jika sudah patah ujungnya menjadi alat semacam jarum penyuntik yang tajam, mudah menusuk kulit dan memasukkan zat-zat yang memberikan rasa gatal dan panas pada kulit. Terdapat pada daun kemadu. Yang kedua yaitu duri tempel. Duri yang mudah ditanggalkan dari pendukungnya terdapat pada bunga mawar. Kuncup merupakan bagian tumbuhan yang sesungguhnya adalah calon tunas, jadi terdiri atas calon batang beserta calon daun-daunnya. Kuncup lazimnya dilindungi oleh alat-alat seperti rambut-rambut, sisik-sisik, daun penumpu, dan lain-lain. Rimpang, umbi, dan umbi lapis adalah metamorfosis atau penjelmaan atau perubahan bentuk, batang, dan akar. Alat-alat ini merupakan badan yang membengkak dan umumnya menjadi tempat penimbunan zat-zat cadangan makanan. Alat-alat pembelit adalah bagian-bagian tumbuhan yang biasanya menyerupai spiral dan berguna untuk membelit benda-benda yang disentuhnya, yaitu untuk berpegangan pada waktu tumbuhan ini berusaha mendapatkan penunjang untuk dapat naik ke atas. Beberapa jenis tumbuhan memperlihatkan alat-alat dan bentuknya dapat menyerupai piala atau gelembung. Alat-alat tersebut biasanya merupakan metamorfosis daun atau sebagian daun dan lazimnya bagi tumbuhan yang memiliki digunakan untuk menangkap serangga. Jadi alat ini terdapat pada tumbuhan pemakan serangga. Duri yang merupakan metamorfosis salah satu bagian pokok tumbuhan, oleh karena itu biasanya sukar ditinggalkan dari batang dan jika dapat ditinggalkan akan menimbulkan bekas yang berupa luka. Permukaan tubuh tumbuhan atau bagian-bagian tidak selalu kelihatan licin, tetapi permukaan tadi dapat memperlihatkan penjolan-penjolan atau penonjolan yang sangat beraneka rupa, bentuk, dan susunannya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Atas segala kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.